I am hungry. Halo sob, kembali lagi bersama saya Gabriel di Abang Gepi Purba Universe. Seperti yang lu tahu, gue akan membuat remake dari film FNAF. Soalnya yang sebelumnya itu berantakan. Dan kali ini, film FNAF yang baru menceritakan tentang gue sama teman-teman gue menginvestigasi tentang apa yang sebenarnya terjadi di Freddy Fazbear Pizzeria ini. Film ini juga dibentengi sama teman kantor bokap gue yang bernama Wawan Gunawan, yang nanti berperan sebagai Ewing HD. So iya, tetap ada adegan Ewing HD berantem sama robot. Karena emang film ini terinspirasi dan ambil referensi dari Malam Jumat The Movie dan Willy's Wonderland, yang gue rasa sudah saatnya gue review. Mulai dari Malam Jumat The Movie dulu, dan kemudian dilanjut dengan Willy's Wonderland. Dan itu akan menjadi video yang terpisah. Malam Jumat The Movie merupakan film horor thriller Indonesia yang dirilis pada tanggal 16 Mei tahun 2019. Dibintangi oleh aktor dan aktris seperti Dea Anissa, Randy Panglila, Ajil Dito, Putra Dinata, and of course, Ewing HD himself. So let's check it out, shall we? Fun fact, film ini merupakan adaptasi dari sebuah YouTube channel yang dibuat oleh Ewing HD itu sendiri. Maka dari itu, film dimulai dari opening YouTube-nya yang khas. Hai semua, nama gue Ewing dan terima kasih telah berikan gue kesempatan untuk menemani Malam Jumat lo. Singkat cerita, Ewing HD akan melaksanakan investigasi di sebuah tempat angker, yaitu sebuah taman bermain terbengkalai yang bernama Wonder Park. Ditemenin sama teman-teman Ewing Squad-nya, ada Oji, Winky, dan Lulu, serta salah satu member dari Son of Dead yang namanya Agan. Kemudian mereka masuk dan mereka menemukan sesuatu, yaitu sebuah jaket berwarna merah dan sebuah surat. Di situ mereka langsung menyimpulkan bahwa sang pemilik jaket tersebut bunuh diri. Dia bunuh diri pakai apa, cuy? Ini kursi nih. Berdiri gini kan. Udah, gantung di sini. Mati. Tapi ya, scene ini punya kejanggalan. Kalau emang dia gantung diri, harusnya di talinya itu ada mayatnya dong. Ini nggak ada mayatnya. Gue cuma bisa berprasangka kalau petugasnya itu sudah nguburin mayatnya di suatu tempat. I don't know. Kemudian Oji nginjak sesajen dan Lulu kesurupan. Akhirnya kita bawa Lulu keluar dari Wonder Park. Malamnya, kita berunding. Apakah kita mau batalin misi kita atau lanjut dengan segala macam resiko? Mereka berencana untuk kembali lagi ke Wonder Park di malam hari. Tapi Ewing sempat ragu karena si Lulu aja udah kesurupan. Tapi karena hasutan dari teman-temannya, ya udah digaskan si Ewing dan teman-temannya kembali lagi ke Wonder Park. Dan ngapain mereka di sana? Bermain petak umpet. Singkat cerita, semua berjalan lancar hingga si Winky ketemu sama penampakan dan si Oji sempat breakout karena dia melihat sesuatu, yaitu setan sedang memakan sesajen. Ya, tapi berkat penampakan itu, video Ewing HD yang ini mendapatkan respon positif dari netizen dan menjadi video yang memiliki 1,5 juta views dalam 1 minggu. Impresif. Dari semua respon positif tersebut, ada sebuah komentar yang mengatakan bahwa ada seseorang yang mengenal jaket tersebut, yaitu dari kakaknya yang sudah lama hilang, Rian Haryanto. Ya udah, si Ewing bilang, "Ayo, kita ketemuan." Datanglah orang itu. Saya Dinda, yang janji mau ketemu sama Ewing. So, 3 bulan yang lalu, kakaknya si Dinda Kemilau itu yang namanya Rian Haryanto akan melaksanakan sebuah project, tapi dia nggak mau kasih tahu ke si Dindanya itu. Cuman abis itu setelah dia pergi, si Dinda nggak ngedapatkan kabar lagi dari si Rian Haryanto itu. Dia mau nelpon polisi, tapi polisinya nggak nemuin jejaknya. Sampai akhirnya si Dinda nonton deh acara si Ewing HD. Dan akhirnya Dinda minta pertolongan ke Ewing HD untuk menginvestigasi tentang apa yang sebenarnya terjadi pada kakaknya. Dibantu oleh seorang paranormal yang bernama Mas Tio. Kemudian mereka ke Wonder Park dan memulai investigasi. Tempat ini dipenuhi arwah-arwah penasaran. Dinda, kamu nggak perlu takut. Setan itu nggak bisa menyelakai manusia karena mereka beda dimensi. Justru manusia yang lebih berbahaya. Yuk. Yuk, Din.
Wow, just wow. Pas mereka masuk, mereka mendapati bahwa jaket yang mereka temukan waktu itu hilang mendadak tiba-tiba. Wah, pasti ada yang mengambil. Dan masalah barunya adalah Mas Tio sepertinya nggak bisa berkomunikasi dengan kalian kalau dia tidak menggunakan barang yang dimiliki. Lo nggak bisa pakai Ouija atau jelangkung or something like that. Ouija sama jelangkung cuma mainan anak kecil. Gak ada gunanya sama sekali. Are you sure about that? Di mana tepatnya nemuin jaketnya Rian? Di sini, Mas. Tiba-tiba saja ya guys ya. Pada ngapain kalian di sini? Hah? Tempat ini tertutup, tidak bisa dikunjungi. Gara-gara acara kamu, orang-orang pada kesini. Tapi bagus dong, Pak. Kalau orang-orang kesini, berarti kan Wonder Park bakal ada pendapatannya, Pak. Pendapatan apa? Tempat ini jadi kotor. Looks like somebody doesn't want to get rich. Pas mereka diusir lagi, guess what? Oji nginjek sesajen lagi. How about that for a clumsy little boy? Kemudian si Oji berenang. Namun saat dia sedang asik-asik berenang, dia didatangi setan. Gue rasa dia udah beranjak kesel setelah si Oji nginjek sesajen sebanyak 2 kali, man. And will you look at that? Kolamnya dipenuhi banyak sajen dan dia sempat ditenggelamkan. Untungnya ada Winky yang sudah menyelamatkan si Oji yang hampir ditenggelamkan. Boleh tarik. Terus boleh lihat. Ini apa? Kalau berenang isinya sajen-sajen yang gue injek. Mereka kemudian berunding untuk kembali lagi ke Wonder Park dan kembali berkomunikasi dengan Rian. Saya mencium bau ketakutan, kematian. Maksudnya apa? Wow. Gua punya masalah dengan satu scene ini. Seperti contoh, temannya si Dinda ini kan lagi mandi. Tiba-tiba set, mati lampu. Ya of course dia keluar dong dari kamar mandi. Dia lihat-lihat apa yang terjadi. Kemudian ada seseorang di belakangnya. Terus lampunya hidup lagi, dan ini dikagetkan sama si Dinda. For me, what's the purpose? What is it? I guess it means nothing than to just scare off the audience. I don't know. Atau satu scene ini, saat Instagramnya si Rian Haryanto mendadak aktif dan memposting video tentang temennya Dinda yang sedang mandi. Who is it? Who's doing this? Masa setan? Well, nggak dijelaskan sampai akhir film. That is the plot hole for the movie. Berangkatlah mereka ke Wonder Park, dan mereka bertemu sesuatu. Wing, kenapa, Wing? You question the words of the mighty Jimmy? You better kneel down and pray to Jimmy with me right second now. Kita disambut. Tapi jangan ada yang so berani kayak kamu. So berani apanya? Lu ngeliat hantu, kaget. Ya dong, gua nggak sengaja nih. Ji, udah. Begitu mereka masuk, Mas Tio langsung berkomunikasi dengan Rian Haryanto. Tapi dia nggak bisa konsentrasi, soalnya ada Oji sama Winky. Makanya si Oji sama si Winky diusir. YouTube itu kan butuh konten, Ji. Tapi kita harus bikin konten yang bermanfaat, bukan konten goblok. Merasa kontennya Ewe gak guna, mereka berdua memutuskan untuk bikin konten masing-masing. Namun naas, saat mereka sedang membuat konten, tiba-tiba set si Oji digantung hidup-hidup sama seorang misterius. Dan si Winky set dipotong lehernya sama seorang misterius. Sampai dia jatuh dan ketusuk di bagian perutnya. Now I can understand why this movie is so hated. Horror jump scare movies suddenly turn into slasher. Meanwhile, sepertinya arwahnya Rian Haryanto berhasil masuk ke tubuh Mas Tio. Dinda, tolong. Ingin. Apa yang sebenarnya terjadi, Kak? Kakak gak bisa ngomong, Din. Bilang sama mama, sama papa. Tapi sepertinya, ada yang aneh. Gue nggak yakin kalau itu Kak Rian. Karena gue dan Kak Rian selalu panggil orang tua gue ayah dan ibu. Gak pernah papa dan mama. Oke, I need to speed things up karena gue udah penat. Temannya si Dina dibantai dan kemudian si Dina dibawa masuk ke mobil secara paksa oleh Mas Tio. Begitu si Dinda ngelihat penampakannya hantu Rian Haryanto, Mas Tio ngenonjok si Dinda dan membawanya ke villa. Sesampainya di sana, si Dinda mendapati bahwa ternyata Mas Tio dan Lulu adalah komplotan orang jahat. Jadi benar apa yang dikatakan si Oji. Mas Tio itu sebenarnya acting untuk menjalankan suatu rencana rahasia. Apa rencananya? Stay tuned for the end of the movie. But before that, terjadi
pertarungan sengit antara Dinda dan Mas Tio, dan dimenangkan oleh si Dinda dengan cara menusuk lehernya Mas Tio dengan pecahan beling. Wow, just Wow. Gue nggak tahu apa yang terjadi, Wing. Tiba-tiba Mas Tio mau ngelakain gue. Nah, kalau itu goblok, Dinda. and big reveal. Gak cuma Lulu dan Mas Tio yang komplotan, Ewing HD juga. Wow, what a twist. What is going on here? Gini kronologinya. Jadi si Rian Haryanto ingin membuat sebuah project agar Wonder Park-nya itu tetap happening. Dia meminta bantuan Ewing HD dan komplotannya untuk membuat konten paling seram agar si Wonder Park ini dapat menjadi sebuah wisata mistis. Tapi si Ewing HD nggak mau. Dan bodohnya lagi, si Rian Haryanto berusaha untuk memperkosa si Lulu, dan Ewing yang menolong si Lulu. Terjadilah pertarungan sengit antara Rian Haryanto dan Ewing HD, dan berakhir dengan Ewing HD yang membunuh Rian Haryanto serta pembantunya. Mereka kemudian mengubur Rian Haryanto dan pembantunya, dan arwah mereka berdua gentayangan. Lalu Ewing HD mengajak Ewing Squad buat kembali ke Wonder Park untuk meyakini penampakan hantu Rian Haryanto, dan Lulu pura-pura kesurupan. Semua berjalan mulus sampai Dinda Gemilau muncul di kolom komentar dan membahayakan rencana Ewing HD dan komplotannya. Mau nggak mau harus ada yang jadi korban, yaitu si OG dan Winky. Ya, well for me itu rencana yang paling nggak masuk akal. I mean, why do you have to kill somebody buat menutup kesalahanmu? Harusnya yang kamu lakukan itu adalah mengignore komentarnya si Dinda Gemilau, dan ya udah, gak usah berurusan lagi sama si Dinda Gemilau, gak usah pakai bunuh-bunuh orang. Oh ya, and also Ewing HD memiliki masa kecil yang sangat menyakitkan, dan itu membuatnya tumbuh menjadi seorang psikopat. Hanya Lulu yang mengerti perasaan dia, dan hanya Lulu yang membantu dia melampiaskan dendamnya. Terjadilah pertempuran sengit dan berakhir dengan Dinda yang berhasil membunuh Lulu, kemudian Ewing HD yang mengejar Dinda dan menusuk Dinda di perutnya, dijatuhkannya ke lantai bawah, dan dibuang mayatnya ke sungai. Ewing HD pun kembali melanjutkan kontennya sebelum dia didatangi polisi. Saudara Erwin dan Saudara Afgan, kami amankan. What the fuck? How is Dinda Gemilau still alive? We can literally see her blood out of her body because she got stabbed. She should have died from blood loss. Anyway, si Ewing HD ditangkap polisi dan the movie ends. Bagi gue nih ya, malam Jumat The Movie itu cukup enjoyable. Meskipun masih ada beberapa kesalahan seperti beberapa plot hole dengan scene yang tidak masuk akal. Gue saranin filmnya itu seharusnya menceritakan tentang Ewing HD dan para Ewing Squad yang menginvestigasi Wonder Park, and then something happens that needs them to get the heck out of this place. 3.5 stars. Oke, mungkin itu saja yang bisa gue sampaikan mengenai film Malam Jumat The Movie. Maafkan saya kalau misalkan ada salah kata, and see you on the Willy's Wonderland review. See you, itu saja sob. It's just a